Selamat pagi, berjumpa lagi bersama saya di YouTube channel saya Siska Manulang. Sebelum saya mempresentasikan artikel ilmiah kami, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Siska Kristiana Simanulang, NPM 18110592. Saya kuliah di Universitas Budi Dharma Medan, tepatnya di Jalan Sisingamangaraja nomor 338 Medan. Saya mengambil jurusan Teknik Informatika di kelas TIP 1806. Baiklah, saya akan mempresentasikan artikel ilmiah kami dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Calon Karyawan dengan Metode SAO, yang disusun oleh saya sendiri, Siska Kristiana Simanulang, bersama dengan Andreas Ganat Simorangkir. Pertama, abstrak. Perusahaan sangat membutuhkan tenaga kerja yang profesional dan antusias untuk membantu dalam kemajuan perusahaan. Calon karyawan harus dapat menjangkau letak keberadaan perusahaan, baik calon karyawan yang berada di desa ataupun kota. Calon karyawan yang dapat dijadikan pilihan ialah karyawan yang bisa memiliki kriteria yang dimana pembobotan kriteria yang telah ditentukan oleh pemilik atau pemimpin pada perusahaan. Oleh karena itu, pembobotan kriteria yang telah ditetapkan supaya perusahaan melakukan dan dapat meningkatkan kualitas rekrutmen calon karyawan. Untuk mempermudah dalam penerimaan calon karyawan, pihak HRD sudah melakukan suatu sistem yang konvensional, yaitu menggunakan Microsoft Excel. Namun, pada penerimaan calon karyawan tersebut terdapat kelemahan-kelemahan yang dihadapi pihak HRD yang sudah melakukan suatu sistem yang konvensionalnya, sehingga pihak HRD memiliki pemikiran dalam menilai calon karyawan yang masih menggunakan unsur intuisi ataupun unsur subjektif. Karena dari segi calon karyawan masih menggunakan unsur tersebut, sehingga tidak ada acuan ataupun kriteria yang jelas terhadap standar penilaian. Untuk itu, agar dapat membantu pihak HRD dalam proses rekrutmen terhadap calon penerimaan karyawan pada perusahaan, sehingga diperlukannya suatu sistem pendukung keputusan yang dapat memberikan informasi bagi calon karyawan yang diterima ataupun tidak diterima. Maka metode yang digunakan pada seleksi atau sistem pendukung keputusan yang digunakan pada penerimaan calon karyawan tersebut adalah dengan menggunakan metode SAO. Proses rekrutmen calon karyawan dengan sistem pendukung keputusan menggunakan metode SAO. Ini dilakukan dengan memasukkan nilai bobot tiap kriteria-kriteria untuk penilaian tiap calon karyawan, kemudian dilakukan proses perhitungan nilai untuk dapat mengetahui hasil akhir dari peringkat dari setiap calon karyawan, baik yang memiliki skor tertinggi ataupun memiliki skor terendah, sehingga dapat membantu pihak HRD dalam memberikan keputusan penerimaan calon karyawan yang diterima ataupun tidak diterima. Kata kunci dari judul yang kami buat adalah yaitu sistem pendukung keputusan, metode SAO, dan penerimaan calon karyawan. 1. Pendahuluan. Karyawan adalah investasi yang sangat penting di dalam sebuah perusahaan. Berkembangnya perusahaan dengan sangat pesat tidak lepas karena adanya kerja keras dari para karyawan sesuai dengan visi misi yang ada dalam perusahaan. Dalam hal penerimaan calon karyawan diadakan secara terbuka untuk umum, baik yang berada di desa ataupun yang berada di kota, yang dapat menjangkau lokasi keberadaan perusahaan tersebut. Proses penerimaan calon karyawan pada perusahaan harus melewati berbagai ujian coba atau tes yang dilakukan serentak oleh setiap calon karyawan. Calon karyawan yang berhak untuk mengikuti beberapa ujian atau tes adalah calon karyawan yang mendapat panggilan dari pihak HRD, baik dari telepon ataupun via messenger atau SMS. Sebelum uji coba atau tes berlangsung, setiap calon karyawan harus dicek terlebih dahulu suhu tubuhnya atau tidak mencapai 37,5 derajat Celcius.
mencuci tangan dengan sabun yang telah disediakan oleh perusahaan minimal 20 detik. Dan masing-masing calon karyawan wajib disediakan atau menyerahkan kartu identitas, yaitu KTP, kepada pihak security untuk tanda pas masuk ke dalam ruang ujian coba atau tes yang akan diarahkan oleh pihak security. Sebuah formulir kepada masing-masing memasuki ruang ujian yang akan diisikan oleh beberapa karyawan dan akan memberikan arahan kepada semua karyawan dalam pengisian formulir yang telah diberikan oleh pihak HRD. Selesai mengisi formulir, maka masing-masing calon karyawan akan mengerjakan uji coba atau tes yang akan dipandu oleh pihak HRD, dan untuk setiap tes diberikan batasan waktu pengerjaannya. Setelah menyelesaikan semua tes yang telah diberikan oleh pihak HRD, maka pihak HRD tersebut memberikan informasi terkait dengan apa yang didapatkan setelah berhasil menjadi salah satu karyawan. Adapun informasi yang diberikan pihak HRD seperti informasi gaji pokok, informasi jam kerja setiap bagian atau departemen, informasi lembur jamnya, informasi hasil kerja 6 kali, artinya 6 hari bekerja, 1 hari off. Informasi prowding bagi karyawan yang terkena shift malam, informasi BPJS Ketenagakerjaan, dan informasi penggajian menggunakan Bank Permata dan lain sebagainya. Calon karyawan yang menjadi pilihan adalah calon karyawan yang dapat memenuhi kriteria-kriteria yang dimana pembobotan dari setiap kriteria yang menjadi ketentuan dari pemilik atau pemimpin perusahaan. Suatu proses perankingan dari calon karyawan pada perusahaan masih menggunakan Microsoft Excel dalam menentukan calon karyawan yang lolos ataupun masih menggunakan Microsoft Excel karena banyaknya kriteria-kriteria yang dijadikan sebagai parameter dalam penentuan lolos atau tidaknya calon karyawan, menjadikan proses menentukan perhitungan hasil penilaian oleh calon karyawan yang menjadi sangat sulit. Banyaknya karyawan atau yang resign atau mengundurkan diri dari perusahaan dikarenakan adanya beberapa alasan, seperti ingin mencapai pekerjaan baru, karena sedang menderita suatu penyakit, ingin meneruskan usaha orang tua, atau ingin melanjutkan pendidikan, ingin membuka usaha sendiri, memulai bisnis online, baik dalam negeri maupun dalam luar negeri. Ingin dan berbagai alasan lainnya. Karena hal ini, maka perusahaan dengan sangat terpaksa harus membuka penerimaan calon karyawan yang membuat perusahaan ini mengalami kesulitan dalam penentuan lolos atau tidaknya calon karyawan tersebut. Dari permasalahan yang dihadapi di atas, maka sangat diperlukan sebuah sistem pendukung keputusan dalam hal memilih calon karyawan dalam perusahaan dapat melakukan perankingan dari hasil uji coba atau tes calon karyawan secara cepat dan tepat yang didasarkan pada bobot setiap kriteria yang menjadi ketentuan dari pemilik perusahaan. Adapun metode yang digunakan dalam laporan penelitian mahasiswa ialah dengan menggunakan metode SAW, yang di mana metode ini sangat berguna untuk menentukan hasil nilai dan perankingan berdasarkan dari bobot setiap kriteria yang sudah ditentukan. Metode SAW ini telah terpilih dikarenakan mampu melakukan penyeleksian secara alternatif terbaik dari sejumlah alternatif yang ada. Juga alasan terpilihnya metode ini jika bandingkan dengan metode atau model-model pengambilan keputusan lainnya yang terletak pada kemampuan dari metode SAW untuk melakukan penilaian secara tepat dan cepat, karena pada dasarnya sudah didasari dari nilai setiap kriteria-kriteria dan pembobotan preferensi yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, dilanjutkan dengan suatu proses perankingan yang dapat menyeleksi alternatif, baik dari sejumlah alternatif yang ada. Maka dari itu, adanya sistem pendukung keputusan yang dibuat secara besar harapan untuk mempermudah perusahaan, khususnya pihak HRD,
dalam penerimaan calon karyawan berdasarkan nilai hasil tes. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rohmat Taufik, Angga Aditya Permana, Teddy Cahyanto, dan Rizky Anda pada penerapan metode SAO pada PT Trapoindo Prima Perkasa bertujuan untuk memudahkan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan masalah pemilihan karyawan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Alex Ricky, Murni Marbun, dan Johnson R. Siregar, penerapan sistem pendukung keputusan pada metode SAO pada PT Karya Sahata Medan untuk mendapatkan informasi mengenai kriteria karyawan. Selanjutnya, dalam penelitian yang dilakukan oleh Marini Arifin juga bersama dengan Desi Febriana, penerapan sistem pendukung keputusan dengan metode SAO pada PT Chamrin Brother bertujuan untuk mempercepat proses penyeleksian calon karyawan dan dapat melakukan dengan penilaian yang sangat optimal. Yang kedua, kajian pustaka. 2.1 Sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan ini merupakan sebuah sistem proses alternatif tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran tertentu. Sistem pendukung keputusan ini dilakukan dengan cara pendekatan sistematis terhadap suatu masalah yang dilakukan melalui sebuah proses pengumpulan sebuah data menjadi sebuah informasi, disertai penambahan faktor-faktor yang sangat penting dalam mempertimbangkan penentuan suatu keputusan tersebut. Selanjutnya, 2.2 Pengertian karyawan. Karyawan adalah manusia yang menjual jasa baik tenaga maupun pikiran kepada sebuah perusahaan untuk mendapatkan kompensasi atau upah yang telah ditetapkan oleh perusahaan terhadap karyawan tersebut yang akan diterima pada perusahaan dan untuk disediakan tempat untuk bekerja. Selanjutnya 2.3 yaitu metode SAO. Metode SAO ini dapat dikenal juga dengan sebuah istilah metode yang melakukan penjumlahan terbobot. Konsep dasar yang dipakai metode SAO ini adalah melakukan pencarian dalam penjumlahan terbobot dari ranting kinerja untuk setiap alternatif pada semua atribut. Langkah-langkah pada metode SAO ini adalah yang pertama, menentukan alternatif yaitu AI. Yang kedua, menentukan kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan yaitu CJ. Yang ketiga, memberikan nilai ranting kecocokan seperti alternatif pada setiap kriteria. Yang keempat, melakukan normalisasi matriks keputusan dengan cara menghitung nilai ranting kinerja ternormalisasi dan dari alternatif pada kriteria yang menggunakan suatu persamaan. Yang kelima, menentukan bobot preferensi atau tindakan kepentingan di setiap kriteria. 6. Menghitung hasil akhir dari nilai preferensi yang diperoleh dari penjumlahan perkalian elemen baris matriks ternormalisasi dengan terbobot preferensi yang bersesuaian dengan elemen kontak matriks. Untuk menghitung nilai preferensi menggunakan persamaan 4.2 kriteria dan bobot. Dalam metode SAO terdapat kriteria yang sangat dibutuhkan untuk menentukan calon karyawan yang dapat diterima pada perusahaan, yaitu dengan kriteria 6 dengan keterangan tes kepribadian, tes psikotes, tes ketelitian, tes koran, tes mata, dan komitmen. Kriteria yang di atas diperoleh dari pengumpulan data penelitian yang merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak atau pemilik perusahaan sebagai kriteria penilaian untuk proses penerimaan calon karyawan. Selanjutnya 4.3 Penghitungan penerimaan calon karyawan pada perusahaan. Dari uraian langkah-langkah penilaian untuk menentukan penerimaan calon karyawan dengan menggunakan metode SAO, maka langkah-langkahnya yang harus dilakukan yaitu 1. Memberikan nilai setiap alternatif pada setiap kriteria yang sudah ditentukan. Setiap kriteria yang telah atau yang harus diberi bobot atau nilai
sesuai dengan kepentingan. Nilai bobot tiap kriteria diperoleh dari hasil wawancara terkait nilai yang mana yang lebih besar atau kecil dari uraian penempatan calon karyawan. A. Pembobotan pada kriteria tes kepribadian. Di sini memiliki suatu kategori kurang baik dan sangat baik. Yang kedua, pembobotan pada kriteria tes psikotes yang memiliki kategori pemahaman, tambah kurang, kali, dan bagai. Ketiga, pembobotan pada kriteria tes kepribadian. Di sini memiliki 5 kategori, yaitu sangat kurang sulit atau kurang teliti, cukup teliti, teliti, sangat teliti, dan sangat kurang teliti. Selanjutnya, pembobotan pada kriteria tes koran memiliki 2 kategori, yaitu kurang baik dan sangat baik. Pembobotan pada kriteria tes mata. Di sini memiliki 3 kriteria, yaitu huruf ukuran besar, huruf ukuran sedang, dan huruf ukuran kecil. Yang selanjutnya, pembobotan pada kriteria komitmen, yaitu memiliki 2 kategori, yaitu baik dan sangat baik. Dengan demikian, dalam penelitian ini dapat diambil 5 sampel data calon karyawan di dalam perusahaan yang akan dihitung dengan menggunakan metode SAW. 2. Memberikan pembobotan pada nilai. Pada metode SAW, kita wajib memberikan pembobotan atau pembobotan nilai yang akan didapatkan atau dapat dibentuk dengan berbagai tabel, di mana pembobotan nilai yang didapatkan yaitu dengan pembobotan 0,9 dengan keterangan sangat baik, 0,6 dengan pemahaman, 0,5 cukup teliti, 0,7 sangat baik, 0,8 huruf kurang ukuran sedang, bobot 1 sangat baik. Berdasarkan dari pemberian pembobotan nilai yang telah diuraikan, agar calon karyawan dapat diterima, harus mendekati pembobotan nilai kriteria yang telah diberikan. Calon karyawan yang mendapatkan pembobotan nilai kriteria yang lebih tinggi, maka kemungkinan untuk lolos besar. Maka dari itu dapat diperoleh dengan pembobotan nilai yang sangat bagus, yaitu dengan rumus W sama dengan 0,9, 0,6, 0,5, 0,7, 0,8 dengan 1. Tabel yang dapat diuraikan di bawah ini menunjukkan data 5 sampel penilaian calon karyawan dan ranting dalam mencocokkan setiap alternatif. 4. Melakukan proses perangkingan. Melakukan proses perangkingan dengan menggunakan persamaan sebagai berikut, di mana bobot yang telah diberikan yaitu 0,9, 0,6, 0,5, 0,7, 0,8, dan 1. Dari proses perhitungan nilai akhir maka dapat kita lihat pada tabel 11, yaitu hasil perangkingan secara alternatif dengan alternatif A11 nilai 3,11, alternatif 12 dengan nilai 4,34, A13 dengan nilai 3,38, A14 dengan nilai 3,38, A15 dengan nilai 3,40. Maka alternatif yang memiliki nilai tertinggi yaitu A12 dengan nilai 4,34 bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan yang dipilih untuk menjadi karyawan dalam perusahaan tersebut. 5. Kesimpulan. Sistem pendukung keputusan yang dibuat pada penelitian ini dapat mengolah data atau informasi penilaian, data informasi calon karyawan pada perusahaan, data setiap kriteria, serta data administrasi. Sistem pendukung keputusan untuk memberikan rekomendasi calon karyawan pada perusahaan yang dibuat pada penelitian ini berhasil menerapkan metode SAW dan mampu menampilkan hasil penerapan metode dan perangkingan penilaian mulai dari skor,